Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu mudah untuk dipelajari membacanya, mudah menghafalnya, mudah memahaminya. Fahal mim muddakir, apakah kamu mau mengambil pelajaran di dalamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitabal mubin fihi hudan lil muttaqin wa rahmatul lil mu'minin. Faya sa'adata man hafadha ala tilawatihi wa tartilihi wa tadabbara fi ma'anihi wa kana minal 'amilin. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Inna Allah ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Wa qala aidan walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal mim muddakir. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak dan Ibu pengurus Masjid Quwwatul Ummah. Kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah sidang salat tarawih serta para remaja anak-anak kami pesantren Ramadan, hadirin hadirat yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa dan selalu kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga malam hari ini kita telah hadir dan telah melaksanakan salat Isya secara berjamaah sambil menunggu, sambil mengisi waktu untuk melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Ada sedikit tausiah, pesan-pesan agama melalui Al-Quranul Karim. Salawat dan salam junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah membawa umatnya dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan setinggi-tingginya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah hadirin yang berbahagia, kegiatan wirid subuh di setiap minggu setiap pada hari Sabtu satu pertama dan ketiga, sebenarnya pada tahun 2023 saya diberi kesempatan dari pengurus untuk membimbing tahsin Al-Quran. Alhamdulillah, saya bahagia, saya bangga karena jamaah cukup ramai menghadiri kegiatan tahsin Al-Quran. Namun karena kesibukan kemarin ini dalam persiapan musabaqah tilawatil Quran Sumatera Barat, saya banyak membimbing kafilah kabupaten kota se-Sumatera Barat. Ada paling tidak 14 kabupaten kota, sehingga tidak bisa hadir untuk
pengajian tahsin Quran digantikan oleh senior saya Bapak Perlongan. Malam ini Bapak Ibu sekalian, saya diberi kesempatan oleh Pak Haji Agusman untuk mengisi kegiatan wirid atau pengajian Ramadan malam hari ini. Nah, karena itu saya mohon maaf kepada ibu-ibu semua karena belum bisa melanjutkan kegiatan tahsin Quran. Jadi malam hari ini saya sempatkan kepada kita semua, ibu-ibu, tetaplah kita lanjutkan kegiatan tahsin Quran. Ibu-ibu sekalian, malam hari ini saya akan memberikan tausiah juga tentang bagaimana sikap kita terhadap Al-Quranul Karim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bulan Ramadan memiliki berbagai nama. Di antara nama yang populer bulan Ramadan ini disebut dengan Syahrul Quran, bulan Quran. Kok Ramadan dinamakan bulan Quran? Diturunkan Al-Quran pertama kali sekaligus bertahap. Bukankah Al-Quran itu diturunkan secara bertahap? Kok dinamakan bulan Quran? Bukankah Al-Quran itu diturunkan sekaligus atau totalitas? Kok dikatakan bulan Quran? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui dua proses. Berapa proses, Bapak Ibu sekalian? Dua proses. Proses yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran itu dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia atau Baitul Izzah, itu secara totalitas, secara keseluruhannya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dari Baitul Izzah atau langit dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril secara bertahap atau beransur-ansur. Maka itulah dua proses turunnya Al-Quran, ibu-ibu sekalian. Ini namanya teori, sejarahnya. Lalu yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap Al-Quran itu? Bapak-bapak, ibu sekalian, mungkin tidak beberapa hari lagi dalam kegiatan Ramadan ibu akan mendengar ceramah uraian yang betul luas tentang nuzul Quran. Tapi hari ini saya tidak berbicara tentang nuzul Quran. Ini proses
mengantarkan saja. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran dan apa yang harus kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, paling tidak harus ada 4 level sebagai seorang muslim sikap kita terhadap Al-Quran itu. Yang pertama adalah mempelajari membaca Al-Quran dan berusaha untuk memperbaikinya. Itu yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, saya membaca tulisan atau statement dari Wakil Ketua MPR RI di saat mereka melantik lembaga pengawas literasi Al-Quran. Beliau sampaikan bahwa masyarakat muslim Indonesia atau masyarakat yang beragama Islam Indonesia, katanya 73% tidak pandai atau buta baca tulis Al-Quran. Amat memperhatinkan, Pak. Yang buta baca tulis Al-Quran 73%. Kemudian saya baca juga ekspos dari Litbang Kementerian Agama, masyarakat muslim Indonesia yang tidak pandai baca tulis Al-Quran itu hasil penelitiannya 67%. Ada enggak di antara kita malam hari yang belum bisa baca Al-Quran? Ada enggak generasi muda kita yang masih buta baca tulis Al-Quran? Masih adakah guru-guru kita mungkin yang berpendidikan S1, S2 dan S3 yang tidak pandai baca tulis Al-Quran? Termasukkah kepada yang 73 atau 67 itu? Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan yang mungkin kita jawab pribadi kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, membaca Al-Quran tidak hanya sekedar bisa membaca saja, tapi ada kaedah-kaedah yang harus kita patuhi. Misalkan saja Bapak Ibu sekalian, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Fasih bacanya, Bu. Benar bacaannya, fasih bacaannya, seolah-olah tidak salah. Dalam ayat ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal yaqulu qawlan sadida, yang pertama dibaca dengan shin, syadida, seolah-olah fasaha. Yang kedua dibaca qaulan sadida, antara sin dengan shin.
Maksud ayat di sana adalah sadida dengan sin, tapi dibaca dengan shin. Ini bacaan seperti ini adalah menyalahi kaidah, tidak benar makhrajnya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah kamu berkata dengan perkataan yang baik, santun, benar, dengan sin, sadida. Tapi kalau dia baca syadida, itu bacaan yang kasar, bertolak belakang. Bapak ibu sekalian, ibu-ibu sekalian, karena itu saya sampaikan malam hari ini Bapak ibu sekalian, sebagai jawaban apakah kita sudah bisa baca Quran atau belum, ada indikatornya. Indikator pertama, kita dikatakan pandai baca Quran. Bacaan pertama adalah bacaan lancar dan tidak terbata-bata. Kalau sudah bisa bapak-bapak, ibu-ibu baca Quran seperti ini sudah dikatakan bisa. Bisa pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Itulah pandai baca Quran namanya Pak, lah lancar, tidak terbata-bata. Tidak dia baca seperti ini, wa minan nasi nasi may yaqulu. Lu lancar kaji itu Pak, lu katakan pandai baca Quran namanya. Tapi kalau dia sudah baca wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Itulah lancar, udah dapat indikator pertama, udah pandai baca Quran. Indikator yang kedua adalah benar membunyikan huruf-huruf Al-Quran. Seperti tadi, bagaimana dia bisa membaca huruf Shad dengan benar, bagaimana dia membaca huruf Kha, Ta, Ain, Fa, Qaf, Dad, Sad, dan lain-lain sebagainya. Benar, bukan dia baca Sad, Dad, To. Kalau dia baca To, itu salah makhrajnya. Tidak ada O di dalam Al-Quran. Dia baca Sad, itu salah. Tidak ada O dalam Al-Quran. Yang ada Sa, Sad yang ada. Bisa dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Au kasayyibin, bukan au kasayyibin minas sama' fihi zulumah, bukan fihi zulumatu wa ra'du wa barqa. Makhraj dan sifat huruf, membunyikan huruf. Kalau sudah dapat dua indikator. Indikator yang ketiga adalah benar panjang pendek bunyi bacaan. Yang mesti dipanjangkan, tidak dipanjangkan, akan berubah maknanya. Begitu sebaliknya, yang tidak panjang dipanjangkan, berubah maknanya. Contoh yang gampang saja, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ada kata la di sana. Dzalikal kitabu la raiba fihi, panjang la-nya. Lalu ketika dia baca dzalikal kitabu la raiba fihi,
tidak dipanjangkan la-nya. La-nya mesti panjang, tidak dipanjangkan, akan merubah maknanya. Ini penting. Kalau sudah benar bacaan panjang pendeknya itu, sudah dapat indikator yang ketiga. Indikator yang keempat adalah benar dia membaca berdengung dan tidak berdengung. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minannya nun bertasdid dengung, lalu dia baca tidak berdengung, ini belum benar. Mainnya dengung, dia tidak baca dengung, belum benar. Jadi indikator yang keempat, benar dia memposisikan berdengung tidak berdengung. Itu indikator yang keempat, dikatakan pandai baca Quran. Bacaan lancar dan tidak terbata-bata, benar membunyikan hurufnya, benar membunyikan panjang dan pendek bacaan, benar berdengung tidak berdengung. Kemudian yang kelima, dia bisa mewakafkan atau memberhentikan pada tempat yang mesti diberhentikan. Misalkan wa minan nasi man yaqulu amanna billah, sudah benar itu. Wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, sudah benar. Anda dia berhenti wa minan nasi man yaqul, dia berhenti yaqul, tidak yaqul. Ini belum tepat. Jadi ibu-ibu sekalian, ini indikator. Kalau sudah terpenuhi bagi kita jamaah hadirin yang berbahagia, berarti kita sudah dikategorikan pandai membaca Al-Quran. Tapi kalau seandainya belum salah satu di antara yang empat, maka kewajiban kita terhadap Al-Quran, belajar membaca Al-Quran dan berusaha memperbaiki bacaan Al-Quran dengan program yang namanya hari ini, yang giat-giat adalah tahsin Al-Quran. Itu yang sikap kita yang pertama terhadap Al-Quran, atau level yang harus kita mesti kita ikuti adalah belajar membaca Al-Quran dan berusaha untuk memperbaikinya. Level yang kedua atau tingkat yang kedua yang harus kita lakukan, memperbanyak membaca Al-Quran dan berusaha untuk menghafal Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya yakin dan percaya bapak-bapak dan ibu-ibu, setiap Ramadan minimal, setiap datang bulan Ramadan, mungkin bapak-bapak, mungkin ibu-ibu berniat dan berusaha. Kok dapatnya dalam Ramadan kuah, mungkinnya bercita-cita minimal agak sekali khatam Al-Quran. Betul tak ibu-ibu? Berusaha untuk mengkhatam Al-Quran. Ada yang berniat dapat satu selama Ramadan khatam Al-Quran, lalu bahagia, alhamdulillah, ambo bulan Ramadan 1445 khatam de ambo Al-Quran sekali, khatam de ambo sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para sahabat Nabi itu dia sudah mencontohkan juga. Ada namanya Qatadah, selama Ramadan dia khatam sebanyak 60 kali. Kalau Imam Syafi'i dia khatam 30 kali selama Ramadan. Berarti satu hari khatam, satu hari khatam.
Bapak Ibu sekalian, di antara kita yang sering baca Quran, banyak baca Quran, dia berniat untuk menghafalnya, sebaiknya yang menghafal Quran itu dia sudah standar bacaan Al-Qurannya sudah dia gapai. Sebaiknya standar yang 6 tadi sudah dipenuhi, baru dia melangkah kepada menghafal Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau ada jamaah bertanya, Ustaz, bila narancak mapal Quran, ambolah bomu apa le bisa? Dari literatur buku yang saya baca tidak ada batasan, dan kapan mulainya pun tidak ada. Umur berapa batasan menghafal? Tidak ada batasannya. Bagi kita yang punya keinginan atau yang belum hafal, dicoba menghafal, enggak dapat. Barangkali mungkin teori dan waktu menghafal itu belum pas. Sebab ibu-ibu sekalian, saya pernah baca buku, orang yang menghafal Quran itu sesungguhnya seperti orang yang menghayal. Apa itu menghayalkan? Lafaz keluar dari mulutnya, dia membayangkan bentuk tulisan atau kalimat dia baca. Mungkin selama ini kita ulang-ulang saja, tapi kita tidak membayangkan bentuk tulisannya, makanya nak muhafal. Bapak Ibu sekalian, menghafal Quran itu mudah, tidak sulit. Kenapa? Bapak-bapak Ibu sekalian, Allah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bunyi firman Allah dalam surah Al-Qamar? Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu, mudah untuk dipelajari membacanya, mudah menghafalnya, mudah memahaminya. Fahal mim muddakir, apakah kamu mau mengambil pelajaran di dalamnya? Bapak-bapak Ibu sekalian, kalau saya sampaikan budaya menghafal Quran hari ini adalah menghafal Quran sudah menjadi budaya. Anak-anak kita dan orang tua kita sudah merasakan manfaat dari menghafal Quran. Menghafal Quran bukan hanya semata ibadah ritual saja, ibadah saja, tidak, tetapi menghafal Quran dalam satu penelitian Islamic Universitas Al-Azhar Mesir menyampaikan bahwa menghafal Quran itu bisa meningkatkan ketajaman otak sampai 80%. Makanya wajar sekarang Bapak Ibu, lembaga-lembaga pendidikan ingin bagus, ingin bonafit, yang digadang-gadangkan adalah program menghafal Al-Quran. Nah, jadi itu yang kedua. Yang pertama, belajar membaca Al-Quran dan berusaha memperbaikinya. Dan yang kedua, memperbanyak menghafal Al-Quran dan berusaha menghafalnya. Dan yang ketiga adalah berusaha mentadaburi dan menghayati isi kandungan Al-Quran. Dan yang keempat, tentu yang paling pokok, mudah-mudahan muncul, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, inilah yang bisa kita sampaikan dengan keterbatasan waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.